Perkenalkan, nama saya Siska Kambuaya, NRP 7003, mahasiswa PWK ITS Surabaya. Kali ini saya akan membahas mengenai review teori perencanaan mazhab dan praktek pengembangan wilayah. Berikut merupakan beberapa argumentasi perencanaan, yaitu argumentasi ekonomi. Teori ini menekankan kebebasan individu, kepercayaan kepada pasar dan kepastian hukum, sehingga menuntut campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi dan mempromosikan kebebasan individu dalam memilih dan bertindak. 2. Yaitu argumentasi pluralisme. Tindakan pemerintah tidak harus dipadu oleh perencanaan jangka panjang atau koordinasi menyeluruh, tetapi kepercayaan tawar-menawar politik yang terjadi. Dan juga argumentasi tradisional, yaitu fungsinya untuk independen dari pemerintah untuk mempromosikan kepentingan kolektif publik. Sedangkan argumentasi marxisme, yaitu masyarakat dapat dipahami melalui atau dikenali dari struktur dari kapitalitas modern yang berhubungan dengan lingkungan fisik. Sedangkan implikasi tersirat suatu konsensus mengenai kebutuhan perencanaan untuk melaksanakan 4 fungsi sosial yang dianggap paling kristal. Dan untuk paling akhir yang mazhab teori perencanaan ini untuk merupakan suatu statis tetapi bersifat dinamis untuk mengikuti perkembangan waktu serta realitas semakin kompleks dan tuntutan yang semakin bertahan. Ada juga pandangan dari beberapa filsafat dan pemikiran pendukung teori perencanaan, yaitu ada 6. 1. Teori sistem, teori rasionalitas, modernisasi, Chicago School, individualisme, dan realisme. Ada saja landasan teori yang akan dibawa, yaitu sebagian teori yang tergolong baru dalam bidang ilmu sosial. Teori perencanaan dibangun dalam dan dilandasi oleh beragam sistem nilai ideologi dan pandangan filsafat. Masing-masing pandangan filsafat ini dapat bertolak belakang satu sama lain dan dapat juga overlap atau tumpang tindih satu sama yang lain. Dan menurut Oxford English Dictionary, sistem adalah sebuah kompleks whole yang terdiri dari sebuah kumpulan objek atau bagi. Teori juga dibagi 2, yaitu teori rasional dan pendekatan rasional. Dan dari sini kita juga bisa dapat tahu pendekatan apa yang dapat dipakai untuk melakukan teori. Yaitu teori rasional adalah seseorang yang mengutamakan kapitalitas logika dan memberikan penjelasan atau alasan untuk sebuah kasus. Menurut Weber adalah rasional yang menolak sistem atau value yang disebut sebagai rasional instrumental atau progresif. Sedangkan pendekatan rasional yaitu secara instrumental lahir dari masa pencerahan yang merupakan masa pembebasan dari atas irasionalitas mitosis agama dunia yang dihasilkan dari kekuasaan dan sisi gelap dari kemanusiaan. Yang pertama, modernisme, yaitu ilmu yang memandang tentang kehidupan keutamaan, yaitu kepercayaan untuk tujuan. Dan syarat-syarat modernisme yang digunakan yaitu cara berpikir ilmiah yang melembaga dalam berpikir penguasa maupun masyarakat. 2. Sistem administrasi negara yang baik. 3. Sistem pengumpulan data yang baik. Dan 4. juga organisasi yang modern dan menuntun. Terdapat 3 fase modernisme, yaitu fase pertama pada tahun 90-an dan 960-an. Dan fase ketiga yaitu pada tahun 1990, yang dimana banyak yang beranggapan bahwa modernisme selalu berasosiasi dan merupakan alat atau instrumen dari negara kapitalisme, liberalisme, demokrasi, dan berperan sebagai instrumen negara. Yang kedua yaitu Chicago School. Chicago School adalah suatu program akademik yang ditawarkan, dan program ini menjadikan ilmu sosial menjadi dasar pendidikan atau penelitian dalam perencanaan. Ada juga individualisme yang merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan dan kebebasan. Juga ada realisme yang dimana dia berperan sebagai pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan oleh karena itu manusia harus bebas. Juga sosialisme adalah sistem sosial dari alat produksi dan manajemen korporasi ekonomi yang
membentuk teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem kolektif. Sedangkan Marxisme yaitu sebuah pandangan dari Karl Marx terhadap paham kapitalisme untuk menyusun sebuah teori yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Nah, dari ekonomi politik dan Marxisme ini, cara pandang bahwa kritis bukan hanya dapat dihindari tetapi memiliki peluang untuk berbagai model sistem produksi, yaitu sosialisme. Sedangkan dapat dilihat dari Marxisme saat ini, masih terdapat banyak kegagalan teori, yaitu teori nilai surplus. Kaum kapitalis mengakumulasi nilai surplus itu untuk dirinya yang dihasilkan oleh kaum pekerjaan. Dan juga banyak kegagalan dari kedua klaim tentang sosialisme ilmiah itu sendiri, yang menolak atau dikatakan utopis dan mencoba memberi kerangka rasional dalam gagasan. Ada juga menurut dari Frankfurt School dan teori kritis. Ini dia membahas tentang refleksi sosial kritis mengenai masyarakat pasca industri dan konsep tentang rasionalitas yang ikut membentuk dan memengaruhi tindakan masyarakat yang emansipatoris, di mana memperjuangkan atau mereka yang memperjuangkan mereka hanya akan jadi mitos yang tak kunjung selesai, karena untuk memahami emansipator sebagai dialog komutatif dan tindakan komutatif yang menghasilkan pencapaian. Komunisme merupakan ideologi atau paham yang berasal dari manifester yang ditulis oleh Karl dalam sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1848, yang merupakan teori mengenai komunis, sebuah analisis pendekatan kepada pejuang kelas dan masa kuno dan ekonomi kesejahteraan. Adapun beberapa negara yang termasuk dalam komunisme yaitu Rusia dan Cina, dan negara-negara yang berada di bawah pengaruh Rusia yaitu Hongaria, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Yang masuk pada tahun 2005, negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea, dan Kuba. Jadi masuk dalam negara ideologis komunis yaitu Tiongkok berbeda dengan Marxisme yang diadopsi oleh Uni Soviet maupun Soviet yang menyatukan berbagai filsafat kuno dari Tiongkok dengan Marxisme. Negara ini memiliki ciri-ciri yaitu satu, perubahan harus dicapai dengan cara revolusi dan membentuk pemerintah diktator proletariat dan masa transisi. Dua, bantuan pemerintah diktator proletariat selalu hak milik negara. Dan ketiga, membentuk negara yang sesungguhnya. Ada juga tabel dari pokok paradigma bioregionalisme. Bisa dapat kita baca di sini, yaitu yang tentang skala, bahas tentang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Baik, kita masuk pada mazhab teori, yaitu rencana sistem dan rasional, dan juga perencanaan sistem. Rencana sistem dan rasional ini adalah pengembangan pendekatan dan rasionalitas yang mencuat di tahun 1960-an dan diawali hingga tahun 1970-an. Dalam pendekatan sistem rasional ini, perencana didukung sains dan teknologi dengan mengedepankan metode ilmiah dan pendekatan objek. Sedangkan untuk perencanaan sistem thinking diserap dari ilmu biologi yang memiliki prinsip dan pemikiran mengenai perencanaan pada masa ini erat dikaitkan dengan perkembangan ilmu diskusi di ilmu geografi, dan keduanya bertumbuh pada analisis kuantitatif dan didukung oleh perkembangan teknologi komputer. Metode permasalahan dan pemodelan. Ada metode yang sering disarankan untuk pelaksanaan, yaitu analisis biaya manfaat, lembar kerja perencanaan, dan matriks pencapaian tujuan. Adapun juga organisasi yang dibagi menjadi 5 bagian. Dapat dilihat dari organisasi, aspek aktivitas, insinyur. Di dalam aspek aktivitasnya itu ada apa saja, yaitu insinyur transportasi, ahli lalu lintas udara, aspek
komunitas, yaitu aspek ruang, dan juga ada aspek jalur yang di dalamnya ada kontributor, goal setting, simulasi, evaluasi, dan implementasi. Terdapat juga proses rencana yang dilakukan yang dapat dilihat dalam tabel berikut. Dari sekian pembahasan yang dibahas mengenai teori perencanaan ini, dapat juga kita menetapkan tujuan, sasaran, dan target. Yaitu tahap awal dari perencanaan adalah menentukan tujuan yang akan dicapai dengan memperhitungkan kepentingan dan pertimbangan sejauh mana rekonsiliasi antara tujuan dan kepentingan. Dan tujuannya ini untuk bersifat umum dan lebih abstrak, cenderung ke arah kategori yang luas seperti dimensi sosial, ekonomi, dan lain-lain. Dan untuk permasalahan yang mungkin timbul dalam penentuan tujuan, sasaran, dan target adalah kenyataan bahwa adanya perbedaan dari individu, kelompok, atau para pihak dalam memandang tujuan, sasaran, dan target yang mereka inginkan. Sekian dari presentasi yang dapat saya lakukan mengenai review perencanaan, teori perencanaan. Sekian, terima kasih.